Terlampau jauh sapung rasa cinta, meski kau buat hati ini tak patah. Si oh sayang sama si Tara bisa, dilema mau pergi tapi sama si cinta. Jangan kau tanya kenapa tak bisa, jangan kau paksakan sapung hati itu berpindah. Sadar sapung salah buat kau kecewa, tersangka secepat ini kau berubah. Kau sejauh pergi panggil balik tak bisa, kau su bahagia sama si dengan luka, karena tersanggup lihat kau dan dia. Sa tersiksa tapi selama ini sa cuma pura-pura bahagia. Badusku lewat sakisara, sa tersiksa tapi selama ini sa cuma pura-pura bahagia. badusku lewat sakisarawat, sesal dipahat karena terlambat juga. Sutra duga-duga sampai mana mendungkan singgah di satu warna jinggasa, duduk tatap ingat nostalgia. Dan sekarang tong dua lai satu atap, lelah sa pura-pura sambunyi suka duka, hanya kau sayang bisa buat sa seperti dulu kala. Ini selesai dan rindu sa mulai renungi kau pergi dan segala tong tuai. Sa taruh harap pada semesta semoga kembali lengkap. Panggil balik tak bisa, kau su bahagia sama si dengan luka, karena tersanggup lihat kau dan dia. Sa tersiksa tapi selama ini sa cuma pura-pura bahagia. Tersangka tunggu pisah, saya sadar pernah buat luka dan saya sesali semua jika ulang kembali. Saya akan berjanji tak ulangi lagi, tapi terlambat karena kau supigi. Cukup sabar, saya berusaha tutup semua lembaran, kasih kabar kalau memang sudah ada lagi harapan. Setiap detik, setiap menit saya selalu bersedih karena kau, tapi selama ini saya pura-pura bahagia saja. Panggil balik tak bisa, kau su bahagia sama si Ini kalau tahap penyemprotan buat ini ya, buat lahan yang habis panen, biasanya kita pakai ada dua macam. Satu itu yang dipakai runduk, ya obat runduk. Setelah yang kedua ada lagi semacam Bromoxon ya. Cuman kalau ini adat orang kampung ya, kalau pakai obat ini, obat Bromoxon, biasanya ya kita kasih lagi ya. Jadi ini sih cuman sekedar anuan orang awam lah kasarannya. Jadi seolah-olah penemuan dari orang-orang kampung, kalau dikasih ragi nyemprotnya gitu, ini ragi diencer ya, itu cepet loyo ininya tuh, semacam damen-damennya lah, kalau istilah bahasa sini damen ya. Gabahnya Pak ya? Cepet layu. Ya cepet layu atau cepet loyo ini. Kalau dicampur sama ini sama ragi. Raginya ragi tape. Nah, Bromoxon sama ragi tape. Kadang-kadang iya dicampur, tapi ini diencer dulu. Kadang-kadang pakai itu rondo. Ini tahap pertama untuk menanggulangi ini pohon padi yang masih segar. Karena apa ya? Karena kita garapnya itu ya, ngerjainnya itu supaya terus berlanjut gitu. Berkelanjutan ya. Kalau nggak digituin kan masih segar kan
enggak jadi apa sih, enggak langsung jadi pupuk, tapi kalau udah loyo kan langsung jadi pupuk gitu. Makanya dikasih obat ini obat lapangan sebetulnya sih, obat lapangan. Oh. Ya semacam rundup itu. Pak, saya mau tanya nih Pak. Jadi ada di sini kan ada bebek tuh Pak ya. Nah, Itu fungsinya gunanya buat apa ya Pak? Kalau boleh tahu. bebek. Iya. Ya, ini ada dua macam ya. Kalau untuk lahan bisa menjadi pengemburan itu, pengemburan lahan tuh. Ya. Nah, kalau yang jelasnya istilahnya bebek itu ada yang punya, ada yang ngangon. Karena apa? Karena di tempat yang habis dipanen itu kan banyak sisa-sisa semacam padi-padi yang anu lah, yang enggak ini gitu. Jadi masih banyak sisa, jadi dimanfaatin sama tukang bebek. Bebek Oh seperti itu. gitu, anunya sih. Iya, Pak. Ya. Nah, untuk Tapi emang kalau dianin bebek ya, iya, itu tanah tuh gembur. gembur. Gemburnya apa ya? Karena bebek kan tahu sendiri patuknya tuh kan Emat nyadarin lahan. lahan. Macak-macak ya kakinya. Ya Pak, itu. Nah, untuk lahan Bapak sendiri nih, itu berapa luasan lahan berapa? Kalau yang di sini luasnya tuh 2,5 hektar lah sama yang Setengah. 2,5 hektar lah. Kalau sekarang ini musim tanam keberapa Pak? Kalau yang sekarang ini musim tanam yang pertama. Yang aslinya. pertama ya. Mm-mm. Oh ini habis panen juga. Habis musim. panen. Gitu. Nah, kalau boleh tahu dalam sehektarnya ini Pak ya, sehektar itu produksinya berapa ton? Kalau yang standar ya, Ya. standarnya itu di sini sekitar bangsa 8 atau 7,5 lah. Oh. Setelah itu kalau untuk kayak penerapan pupuk organik, itu biasanya kan sekarang masih marak-maraknya nih pupuk organik. Kalau Bapak sendiri memakai pupuk organik juga atau enggak? Kalau dari ini ya, dari pertanian ya, Iya. emang dianjurkan pupuk organik ya. Iya Pak. Cuman maklum kalau kita lahan di sini ya, Iya. seolah-olah lahan itu bergantian, bukan punya perorangan berlanjut gitu tuh, Iya. bukan, jarang yang punya. Jadi seenggak-enggaknya males pada orang-orang yang pakai organik tuh. Jadi apa ya, ngambilnya pupuk yang spontan langsung reaksi aja gitu. Oh. Kalau organik kan seenggak-enggaknya kan ya, anda kan seenggak-enggaknya kan dari pertanian mungkin kan lebih jelas, lebih tahu lagi dari fungsi pupuk organik ya. Iya. Nah, sedangkan kita orang awam kan tahunya tuh pengennya begitu pakai obat atau pupuk langsung bereaksi gitu. Jadi jarang yang make. Terus untuk berarti ini mayoritas kebanyakan yang pemilik lahan ini istilahnya tanah sewa gitu Pak, Tanah sewa. tanah desa lah kata tanah sewa. Kebanyakannya Iya. hanya 1-2 yang punya tanah ini mah. Tanah apa namanya tuh, semacam titik syarat apa namanya, tanah hak milik. Hanya 1-2 lah. Ini kira-kira Bapak mau nanam padi di tanggal berapa Pak? Di bulan berapa? Dan untuk penyemaian sendiri nih, ini udah berapa hari? Ini penyemaian kalau dihitung-hitung sudah 17 hari nih. 17 hari. Kalau untuk pindah tanamnya? Sekitar bangsa 24 atau 25. 25. Heeh. Standar ya. Ya, 24 atau 25. Nggak tahu kalau anjuran dari pertanian gimana, saya nggak tahu, tapi Standarnya mungkin standar memang orang sini iya. biasanya gitu. standar sih 23, 24, 23, 24 ya. Kadang-kadang kalau yang nanamnya berebut ya, Iya. kadang-kadang sampai sebulan. Ya namanya juga tenaga manual ya. Betul. Jadi seenggak-enggaknya tuh bergiliran lah gitu. Jadi standarnya dari 23 ya. Nah sampai 30 tuh kalau berebut yang nanam. Terus apalagi? Itu kalau ini Pak, pola tanamnya Pak. Eh, Pola tanam. pola tanam dari maksudnya gimana? Ini apa?
Nggak jarwo ya? manual. Ya, Alasannya kenapa ini Pak? Hah? Alasannya kenapa? Alasannya karena kebiasaan masyarakat. Oh seperti itu. Itu alasannya ya. Karena apa? Taruhlah zaman sekarang kan ada ya alat-alat yang canggih ya dari pemerintah ada. Cuman apa ya? Karena masyarakat tuh anunya begitu ya. Jadi seenggak-enggaknya tuh ya sudah ngikuti manual aja gitu. Berarti mengikuti kebiasaan yang Iya. ada di sini gitu ya Pak. Nah, Kak, barangkali nanya soal ini, soal panen ya. Iya Pak Nen. Panen ada dua macam. Ada yang manual, diarit ya. Iya. Terus Yang kalau dulu mesin. geprak ya. Iya betul Kalau Pak. sekarang kan sudah lebih maju ya. Canggih. Pakai gerabak tuh ya semacam tuh ya. Ya. Nah, tapi sekarang selangkah lebih maju lagi. Ya, Gitu ya. pakai mesin gituan tuh. Mesin Combine. combine tuh. Sudah lebih maju lagi nih. Iya betul. Tapi kadang-kadang dari kita pihak dasarnya orang Petani. awam, Iya. kadang-kadang ada keluhan bagi masyarakat. Ya, emang kalau dari kita petani senang, Iya. karena apa? Efisien ya. Tapi kalau dari segi kemasyarakatan, ya, emang kadang-kadang ada keluhan. Oh. Dari segi apa? Kalau di Komben, ya maaf ini, Ya. saya nggak mihak ke pemerintah, nggak mihak ke masyarakat. Tapi yang jelas begitu, masyarakat ada keluhan. Kalau di Komben, petani nantinya makan apa? Betul. Ya, Iya. nah bukan petani loh, ya istilahnya buruh tani, ya misalnya yang tanam, yang anunya nih ya. Iya. Nah, sebaliknya kalau bagi kita yang punya lahan enak di Komben. Enak di Karena apa? Sudah begitu anu ya, langsung nyampe ke sini kan. Iya betul. Jadi seolah-olah tenaga tuh nggak berulang-ulang. Iya. Tapi kalau biayanya nambah lagi berarti ya Pak? Biaya kalau di rincik-rincik ya itu lebih murahan. Oh lebih murah ini ya. Ya, kalau biaya. Loh. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, untuk tenaga perharinya untuk masa panen ini itu berapa Pak per hari Pak? Nah, dari panen bayar. Iya, dari Apa panen. dari mulai Boleh? tenaga Pengolahan. burunya? Iya, tenang mulai Dari dari. buruh dulu ya. Iya. Iya. Kalau dari buruh itu pakainya bukan hari, jadi setengah hari ya, khususnya duhur lah, sampai duhur, jadi pagi sampai duhur 80.000 per duhur ya. Tapi Iya. lepas tuh nggak minta makan, nggak minta minum, kasarannya gitu loh. Oh 80 itu lepas Pak? Lepas, nggak minta rokok, enggak gitu. Jadi buruh lepasnya tuh yang dalam setengah hari Iya. itu 80.000. Untuk tenaga sendiri Pak, itu berapa Pak semuanya? Maksudnya tenaga sendiri Semuanya itu, jumlah dari Per hektar lah per hektar berapa orang? lah kalau tenaga yang harian ya, Iya. anu bedugan gitu ya. Kalau orang sini bedugan, khususnya untuk buka lahan dulu ya. Iya. Nah, itu sekitar bangsa taruhlah cuman bikin galeng doang sih ya, bikin galengan tuh. Itu sekitar bangsa 4 atau 5 orang lah per hektar loh. Sekitar segitu ya. Belum tahu positifnya ya, orang kadang-kadang kalau lagi musim hujan kerja kan cepet. Karena apa? Karena tanahnya tuh gembur, jadi enggak ini tenaganya tuh kasarannya enggak terlalu capek gitu, jadi cepet. Enteng ya. Tapi kalau musim kemarau ya tahu sendiri, musim kemarau kan tanah tuh kan kering. Iya. Nah itu rada lama, sekitar bangsa 8 orang lah ngurus ininya, ngurus galengan lah. Kalau proses yang lainnya kan pakai bajaknya tuh bajak ini, bajak mesin, Traktor. semacam traktor loh, gitu lah. Traktornya yang dalam 1 hektar
sekitar 1.200.000-an lah. Berapa hari? Lepas. Pirang dina Bapak dek? Itu dalam proses sehektar tuh untuk pertama ya sekitar sehari. Nah belum lagi tahap kedua. Ya tahap kedua ya sekitar sama lah tahap keduanya tuh. Tapi yang jelas ongkosnya tuh ongkos traktor 1.200.000 sampai bisa ditanamin. Kalau berdasarkan pengalamannya Bapak, ini kan pengolahan tanah itu kan ada dua tahap, dua fungsi lah maksudnya. Itu ada traktor, yang traktor itu Pak sama yang cangkul. Dan untuk waktunya itu lebih efisien yang mana dan itu berapa waktunya? Berapa lama? Kalau sekarang sudah nggak main pakai cangkul. Kalau waktu dulu cangkul berapa jam? Kalau dulu Dalam waktu ya orang berapa? namanya tenaga orang ya. Iya, Itu tergantung ininya, tergantung kondisi badannya ya. Badannya. Loh. Jadi kalau yang jelas saya kalau masalah sampai cangkul ya saya nggak bisa jabarin loh. Iya. Ya. Yang Baik, jelas Pak. traktor. Loh. Kalau traktor Kalau traktor kan taruhlah 1 hektar 2 hari sampai bisa tanam. Ya. ya. Nah, gitu. Setelah itu untuk biaya kan kita menggunakan traktor sendiri itu kan butuh tenaga dan butuh biaya. Ya. Nah, biaya itu kalau penggunaan dalam 1 hektar itu berapa? 2 hari ya? Iya 2 hari. 2 hari itu berapa Pak biayanya? Untuk bensin sendiri. Bensin. Kalau masalah bab itu saya nggak begitu memahami ya, karena seenggak-enggaknya yang antara yang punya traktor sama yang punya tenaga itu kan jadi seolah-olah udah menyatu. Iya. Nah, terus kita nggak mempelajari bab itunya loh. Ya, jadi yang jelas saya punya sawah, Iya. nyari tukang traktor Iya. 1 hektar sekian. Cuman itu. Jadi kalau mendekil sampai ke sono, ya saya nggak bisa jelasin karena umpamanya cara bagi adilnya gitu ya. Iya. Antara tukang traktor sama yang punya traktornya kan kadang-kadang Iya. begitu. Jadi saya kurang paham Kalau sononya. misalnya kan ini yang punya traktor orang lain misalnya Pak ya. Iya. Nah, terus Bapak sendiri itu ngongkosin buat biaya bensin itu atau enggak? Itu lepas. Lepas semuanya. Sama Sekitar tenaganya juga. 1.200.000 lah Oh. per hektar itu Iya. lepas. Paling hanya istilahnya apa ya? Toleransi kita ya Iya, Pak. sama tukang traktor ngasih kasarannya ngasih sarapan ya. Itu apa kesadaran lah, Iya, Pak. toleransi lah. Loh, begitu. Bapak dek biasanya nyeli traktor siapa Bapak dek? Nah, makanya punya namanya Jono. Uang deh Bapak dek. Tegalan kampungnya ya, desa Jamblang. Naik traktor coba. Iya, lain kan. Kalau nanya kan cepat. Mungkin itu aja Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktu